Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Fatmawati, jurusan Manajemen Dakwah kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pegadaian Syariah. Apa itu Pegadaian Syariah? Pegadaian Syariah adalah usaha milik negara atau BUMN yang menjalankan sistem sesuai hukum Islam. Gadai merupakan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikannya. Dan adapun rukun gadai, ada 5. Yang pertama, rahin atau yang menggadaikan, yaitu orang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, bisa pihak bank, atau lembaga yang dipercaya oleh si rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Ketiga, marhun, barang yang digadaikan. Barang yang digunakan rahin untuk menjadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Yang keempat, marhun bih, hutang, atau sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin besar dasarnya tafsiran marhun. Yang kelima, ijab kabul. Lalu, bagaimana proses pegadaian di Indonesia? Jadi, pada masa penjajahan Belanda, POC mendirikan Bank Vereniging, yaitu lembaga keuangan kredit dengan sistem gadai, didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus tahun 1746. Pada saat Belanda dapat menguasai Indonesia, diterapkan kultur stelsel di mana kajian tentang pegadaian atau kegiatan ditangani oleh pemerintah agar dapat memberi perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Lalu, Belanda mengeluarkan Stadplan nomor 131 pada tanggal 12 Maret tahun 1901 yang mengatur bahwa pegadaian adalah monopoli pemerintah dan tepat pada 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk Pegadaian Syariah diawali dengan pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah, cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Lalu, didirikan pula di Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama sampai September 2003. Pada tahun yang sama pula, emas kantor cabang di Aceh dikonvensi menjadi Pegadaian Syariah. Itulah awal mula terjadinya atau pembentukan Pegadaian Syariah di Indonesia. Adapun hukum gadai syariah dalam Islam adalah diperbolehkan. Pelaksanaan hukum gadai syariah diperbolehkan. Ini semua sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Apa tujuan, manfaat, dan resiko pegadaian syariah? Adapun tujuan pegadaian syariah adalah ikut melaksanakan dan menunjang kegiatan kerja program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga. Pada gadai syariah memiliki efek jaringan sosial, hingga masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat dan dihantui oleh pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang ketiga, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Adapun manfaat pegadaian, yaitu bagi nasabah tersendiri, dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang yang bergerak secara profesional.
dan tidak ada segala sesuatu yang tidak mempunyai resiko. Tentunya pegadaian syariah pun mempunyai resiko. Adapun resiko pegadaian syariah yang pertama, resiko tidak terbayarnya hutang nasabah. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Lalu, bagaimana operasional dalam pegadaian syariah? Operasional dalam pegadaian syariah, pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menafsirkan barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan dan dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai kesepakatan biaya administrasi, tarif, jasa simpan pinjam, pelunasan dan sebagainya. Yang ketiga, pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan hutang. Yang keempat, pelunasan barang gadai. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh hutang gadai atau pelunasan ditebus sebagian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pegadaian syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.